Di kota Mojokerto, Jawa Timur, terdapat kekayaan budaya yang menarik perhatian banyak orang. Tepatnya di Museum Sejarah Gubuk Wayang. Museum Gubuk Wayang didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan seni wayang tradisional Indonesia. Terletak di Mojokerto, kota yang dikenal dengan warisan budaya Jawanya. Museum ini memiliki koleksi yang luas tentang berbagai jenis wayang. Salah satunya adalah wayang setanan yang dapat ditemukan di berbagai tempat budaya dan pusat seni. Wayang setanan sendiri merupakan bagian dari tradisi wayang kulit, namun dengan fokus pada tema-tema mistis dan supranatural. Istilah setanan merujuk pada karakter-karakter dalam pertunjukan ini yang seringkali digambarkan sebagai makhluk halus atau roh. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang asal-usul pastinya, wayang setanan dianggap sebagai bentuk seni. Baik, salah satu karya dari Yogyakarta, di mana di situ tidak hanya ada satu pengrajin saja, melainkan ada beberapa pengrajin yang kita tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Dan kami miliki menjadi koleksi Museum Gubuk Wayang melalui tangan Mbah Lejar Subroto almarhum dalam senior wayang kancil dan wayang setanan di Yogyakarta. Wayang ini masuk di Museum Gubuk Wayang pada tahun 2016, di mana wayang ini menjelaskan tentang berbagai macam bentuk hantu di Indonesia maupun di dunia. Mengapa dibuat dengan cerita hantu? Yang pasti kita harus tahu, hantu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fungsi setidaknya sama seperti manusia, yaitu menghamba kepada Yang Maha Kuasa. Dan fungsi kedua dari hantu itu sebenarnya adalah penyeimbang di dunia, di mana dunia ini ada hitam, ada putih, ada terang, ada gelap, di mana harus ada isinya masing-masing agar roda kehidupan terus berputar. Dan yang pasti adanya hantu itu menyiratkan bahwasanya manusia agar selalu berbuat kebaikan, agar rupa manusia tidak menjadi seperti hantu. Rupa manusia selalu seperti halnya manusia kita lihat cerah, bersinar, dan juga bisa memberikan aura kebaikan bagi sesama. Cerita wayang kulit hantu juga menyiratkan kepada kita bahwasanya makhluk entitas tidak kasat mata, atau biasanya kita sebut dengan jin, atau hal-hal yang berkaitan dengan entitas tidak kasat mata adalah hal yang perlu kita yakini, karena di dalam ajaran agama manapun entitas tidak kasat mata merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang juga memiliki tempat di dunia ini. Jadi saling menghormati sesama, saling menjaga budaya sesama, dan juga tidak saling mengganggu maupun tidak saling memusuhi. Itulah kodratnya dibuat wayang kulit hantu atau wayang kulit setanan, agar manusia bisa mengerti seperti apa perbedaan dan menyikapi perbedaan agar tidak terjadi benturan. Perkembangan dari pagelaran wayang kulit setanan yang ada di daerah Yogyakarta berkembang juga di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Barat dengan bentuk 3 dimensi atau disebut juga dengan wayang golek. Wayang golek selanjutnya, wayang golek ini menyiratkan juga tentang entitas tak kasat mata yang disebut dengan demit kalau dalam bahasa Jawa, atau dedemit, yang juga di situ ada manusia, di mana disebut juga dengan wayang golek babat tanah Jawa. Wayang golek babat tanah Jawa ini menceritakan tentang bagaimana terbentuknya tanah Jawa pada mula yang ada di awal cerita, dengan 2 versi keagamaan Islam dan juga versi Jawa, atau biasanya kita sebut juga dengan kejawen atau kapitayan. Versi dari Jawa itu menyebutkan tentang Semar sebagai penguasa tanah Jawa yang membuka seluruh bentuk dari Jawa tadi ketika dikuasai oleh para hantu atau para demit sebelum adanya manusia.
Kalau menurut cerita Islam, adanya Syekh Subakir yang mengalahkan Raja Dedemit atau Raja Setan yang ada di tanah Jawa. Di bentuk wayang ini tidak hanya diceritakan dari seperti apa Syekh Subakir membuka tanah Jawa, tapi juga diceritakan bagaimana Semar membuka tanah Jawa. Nah, dari cerita ini pun kita juga bisa tahu bahwasanya manusia pada masa itu tidak hanya bersekutu dengan sesama manusia saja, tapi ada juga beberapa manusia yang bersekutu dengan Dedemit yang disebut juga dengan siluman. Maka dari itu di kalangan bawah ada beberapa bentuk seperti halnya babi ngepet, ada lagi baung atau asum baung, ya, anjing. Terus ada lagi di situ bentuknya ketek nyipri atau kera yang mengambil uang dengan cara menggosok-gosokkan tangannya di atas genteng. Begitu juga dengan siluman buaya putih yang kita yakini oleh masyarakat Jawa berada di sungai-sungai menjaga sungai. Mereka ada yang berbuat negatif, ada yang berbuat positif. Mereka ada yang sebagai penjaga, ada yang juga sebagai perusuh. Maka dari itu kita sebagai manusia dengan dibuatnya wayang golek lanjutan dari wayang kulit setanan ini, semoga bisa terinspirasi untuk berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan, dan tidak mencontoh hal-hal yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Demikian yang saya sampaikan dari wayang golek lanjutan dari wayang kulit setanan Jogja tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.